Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melonggarkan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN hingga menghapus kuota impor diperkirakan akan memperparah kondisi pasar dalam negeri. Sebab Indonesia akan banjir produk impor. Selama 3 bulan, semestinya ini dimanfaatkan oleh Indonesia dan saya yakin juga negara-negara lain juga begitu kecuali China yang tidak ditunda ya. Nah, untuk berpikir lebih matang, lebih komprehensif, menyusun langkah-langkahnya itu juga lebih tajam ya. Jadi tidak one size fits all, tidak gerasa gerusu lagi gitu ya. Nah, karena begini, kalau dengan mendengar dari hasil yang disampaikan oleh pemerintah kemarin itu yang sebetulnya satu arah ya. Nah, ini banyak itu yang disinggung itu adalah bagaimana kemudian kita harus melonggarkan hambatan impor kita, kemudian bagaimana untuk supaya kita bisa dapat apa istilahnya itu keringanan dalam hal tarif untuk akses ekspor kita. Itu kan jadi fokusnya ke sana. Itu. Banyak hal yang lain yang tidak diantisipasi karena sebetulnya dampak kenaikan tarif yang tinggi yang direncanakan oleh Trump kalau sebelum kemarin ditunda itu. Nah, ini kan dampaknya sebetulnya lebih luas ke mulai dari yang makro ya, ke pertumbuhan, turun harga komoditas, kemudian ke fiskal juga ya, ke moneter juga, ke selain ke perdagangan dan perdagangan bukan hanya ekspor loh ya, tapi kelonjakan impor. Nah, itu kemarin nggak ada itu membahas bagaimana pemerintah mengantisipasi lonjakan impor yang sudah terjadi bahkan sebelum kebijakan Trump, yang itu sudah menyebabkan sejumlah industri yang rentan itu sampai PHK. Nah, itu salah satunya adalah karena sudah ada lonjakan impor, bukan hanya yang legal atau tapi juga yang ilegal. Kalau kemudian responnya itu one size fits all, udah kita turunkan saja impor, tidak perlu lagi adalah TKDN. Nah, itu malah khawatir malah justru akan memperparah keadaan gitu. Jadi itu blunder menurut saya. Jadi itu menjadi bumerang karena tidak matang itu tadi, tidak targeted, tidak kalkulasinya itu tidak matang maksud saya. Itu walaupun kemarin disampaikan bahwa ini based on data, based on data, based on data begitu ya. Nah, tapi kemudian yang begitu sampai kepada strateginya itu justru malah jadi tidak tajam menurut saya gitu. Nah, jadi itu sampai kepada juga hal-hal yang lain di luar itu yang perlu diantisipasi menurut saya. Nah, jadi hal-hal yang kemarin disampaikan terutama tadi yang ditanyakan ya, untuk membuka keran impor, menurunkan tarif impor, itu kan semestinya kita bisa menjadi lebih kalkulatif, lebih targeted ya. Gini, kalau seandainya kita mau menegosiasi, tentunya kita mengkalkulasi dulu sebetulnya di antara sekian banyak produk ekspor kita yang ketergantungannya paling tinggi ke pasar Amerika itu apa. Nah, itu yang akan kita siap-siap untuk kita minta. Kita minta nego sama Amerika gitu, karena kalau dia terapkan tarif yang tinggi dampaknya besar. Kalau dari yang kami lihat yang besar-besar sampai di atas 50% ketergantungannya itu, bahkan di atas 70% itu ada banyak produk turunan udang, kepiting, produk pakaian wanita, baju olahraga, sepatu olahraga ya, ban karet dan lain-lain itu di atas 60%. Nah, itu yang dulu harus dicatat oleh pemerintah yang akan dinegosiasikan untuk kita minta keringanan dalam hal akses pasar dari sisi kemudahan tarif supaya tidak setinggi yang direncanakan. Nah, tapi kita tahu bahwa setiap kali kita minta, kita kan pasti sudah harus siap-siap dia minta apa dari kita. Nah, kita di sisi yang lain juga kita sudah punya list mana kalau kita mau melepaskan atau menurunkan hambatan impor, produk yang mana yang kita bisa mana yang belum bisa gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka minta apa aja kita terima gitu. Karena dampaknya besar juga kalau mereka misalkan pengen akses yang lebih besar kepada produk-produk misalkan pertanian, agriculture. Lah sekarang kita aja banyak permasalahan dalam hal ketergantungan terhadap pasar impor kita termasuk diantaranya beras yang berdampak terhadap petani gitu ya. Nah, itu juga kalau untuk produk-produk yang sensitif, di mana-mana dalam perdagangan itu ada istilahnya, ada sensitive products, ada yang very sensitive products gitu ya, ada yang normal, ya. Nah, yang very sensitive dan sensitif ini harus dijaga menurut saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.